Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melangsungkan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, izinkan saya, Pendeta Pritrumpas, mengajak Bapak Ibu Saudara sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh Almanak Nats gereja kita dari surat Rasul Yohanes yang ketiga ayat 9 sampai 12. Sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberi kami kembali hari yang baru. Terima kasih atas sertamu pada malam yang sudah kami lewati. Dengan kesegaran yang baru, pikiran yang jernih, kami boleh dahului berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah Engkau leluasa menyatakan kehendak-Mu melalui firman ini bagi kami sekalian. Dalam nama-Mu Kristus kami sudah berdoa. Amin. Surat Rasul Yohanes yang ketiga ayat 9 sampai 12. Saya baca demikian bunyinya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Saudara yang dikasih, kita sudah pernah mungkin mendengar istilah batu sandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini artinya sesuatu yang menjadi perintang atau hal yang mendatangkan kesukaran. Siapakah yang dimaksud menjadi batu sandungan? Dalam bacaan kita tadi, ternyata saudara-saudara, ada seseorang yang memang bagian daripada jemaat yang dilayani oleh Rasul Yohanes, yang ia kasihi, yang ada namanya dalam jemaat, tetapi ia meletakkan dirinya menjadi seorang perintang. Ketidaknyamanan ini muncul ketika Yohanes ia mengirimkan orang-orang yang ia kasihi melayani jemaatnya. Dan hal itu kemudian berlanjut, bahkan semakin memuncak dengan pengucilan-pengucilan yang dilakukannya terhadap orang-orang yang justru sebenarnya diperlakukan dengan kasih. Saudara-saudara, berdasarkan ayat yang kita baca, Diotrefes menghalangi Demetrius untuk mengajar kesopanan dan kesantunan yang penting dalam tata kelola jemaat. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan penata layanan, kehidupan yang
kita jalani. Ada banyak orang bisa jatuh, ia sadari atau tidak ia sadari. Seringkali bisa jadi orang menjadikan dirinya batu sandungan. Mungkin merasa ada saingan, tidak mau dikalahkan, dan sesungguhnya saudara-saudara, hal itu sebenarnya bisa jadi berakibat kepada hal yang lebih buruk, berakibat fatal. Persekutuan jemaat menjadi patah, nama Tuhan kemudian hilang dari cara hidup orang-orang percaya. Orang-orang menjelek, membuat identitas kekristenan tidak muncul. Kondisi ini menyebabkan pada gilirannya iman tidak bertumbuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menyedihkan memang jikalau di dalam kehidupan kita ada orang yang berjalan bersama kita adalah batu sandungan, yang merintangi kemajuan, berperilaku, berkarakter buruk. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita sadari bahwa sejadi mereka adalah bagian daripada kita, yang sebenarnya mereka adalah orang yang juga patut kita kasihi. Rasul Yohanes mengajarkan, jangan tiru yang jahat, melainkan yang baik. Dalam sejumlah nas yang dibaca sepanjang bulan ini, kita diingatkan betapa Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Allah mengasihi karena Ia mau semua orang boleh diselamatkan. Walau bagaimanapun memang batu sandungan selalu ada. Ya, bisa jadi sebagai batu ujian agar kita naik kelas, supaya lebih menyikapi, tidak lengah, waspada, bersungguh-sungguh, dan jauh daripada itu, tetap kuat di dalam saling mendoakan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin saja mempunyai keadaan, pola pikir yang tidak seberuntung orang lain. Raihlah mereka, peganglah mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gereja kita, jemaat kita, masyarakat kita akan maju jikalau kita saling mendukung, saling menguatkan. Sekali lagi, tirulah yang baik, jangan meniru yang jahat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya hidup dalam persekutuan. Untuk saling kami mengingatkan, menguatkan. Sekalipun kami menyadari bisa saja di antara hidup yang kami jalani ada batu-batu sandungan, tapi kami melalui firman-Mu boleh belajar bahwa Tuhan menghendaki agar kami tidak menjadi peniru yang baik dari kejahatan atau yang salah, tapi kami adalah peniru yang baik dari kebaikan. Mampukan kami Tuhan Yesus, tolonglah kami semakin hari kami semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Belajar dari firman Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk saling mengampuni, saling meneguhkan. Kami mendoakan
saat ini jemaatmu yang ada dalam wilayah penata layanan Jemaat Ulung Muro, penetua diakon, keluarga-keluarga Kristen, Kau mengasihi mereka, mampukan mereka lewati keadaan-keadaan kehidupannya, berkati dalam kasih kemurahan Tuhan, mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Persekutuan jemaat semakin berteguh karena mereka melihat Tuhan andalan mereka. Berkati program jemaat, berkati kehidupan keseharian mereka. Bahkan setiap orang tua boleh membawa anak-anak mereka semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Inilah doa kami dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.